Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sri Handayani, pada mata kuliah Struktur dan Reaktivitas Senyawa Organik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang senyawa polifungsional, terutama senyawa yang mengandung karbonil. Jadi, banyak senyawa polifungsional yang terutama memiliki gugus utama, yaitu gugus karbonil. Dan pada mata kuliah ini yang kami jelaskan ada 6. Yang pertama yaitu reaksi kondensasi aldol, kemudian kondensasi aldol silang, reaksi Claisen-Smith, aldol intramolekuler, kemudian sintesis ester malonat serta sintesis ester asetoasetat. Jadi 6 ini yang akan kami sampaikan pada video ini. Baik, ini ada beberapa contoh senyawa polifungsional, yaitu senyawa yang memiliki gugus fungsi lebih dari 1. Contohnya, misalnya untuk asam sitrat, ini memiliki gugus asam karboksilat 1, 2, 3, kemudian memiliki gugus alkohol, jadi memiliki gugus fungsi lebih dari 1. Kalau kita mengingat kembali apa itu gugus fungsi, gugus fungsi adalah gugus yang dapat memberikan karakteristik atau sifat-sifat kimia suatu senyawa. Ya. Kemudian kenapa di sini dicontohkan karbonil? Karena karbonil itu dapat kita temukan di mana saja. Hampir semua senyawa biologis itu memiliki gugus karbonil, ya. Dan banyak yang memiliki aktivitas biologis. Jadi contohnya tadi selain asam sitrat ada asetaminofen. Asetaminofen juga memiliki gugus karbonil. Di sini amida. Kemudian memiliki ikatan rangkap, kemudian memiliki gugus fungsi alkohol. Kemudian ada lagi dakron, ya, itu juga memiliki gugus karbonil. Di sini adalah ester. Jadi banyak sekali senyawa di alam yang memiliki gugus fungsi karbonil. Dan tentu saja tidak semua bisa kita bahas di mata kuliah ini. Jadi hanya akan kami sampaikan beberapa senyawa yang memiliki gugus fungsi karbonil. Ini ada beberapa struktur molekul dari warna dan aroma dari berbagai macam mawar. Ya, kita ketahui mawar itu memiliki berbagai shade warna, ya. Ada merah anggur, ada pink, ada merah marun, merah bata, gitu ya. Terutama yang mbak-mbak ini. Merah itu tidak hanya sekedar merah, ya. Dan walaupun ini bukan tanggal 14 Februari, tidak salah rasanya kalau kita membahas mawar merah, ya. Jadi untuk struktur-struktur senyawa, contoh yang di sebelah kiri, itu adalah senyawa dari pewarna merah. Jadi ada beberapa warna merah. Ya, yang tersusun dari
pigmen pewarna merah yang berbeda-beda yang bertanggung jawab pada shading warna merah. Di sini walaupun bukan karbonil, tapi di sini ada ditunjukkan oleh beberapa gugus fungsi ya, tidak hanya memiliki satu gugus fungsi, ada gugus fungsi alkohol, kemudian ada ikatan rangkap alkena yang terkonjugasi. Ini alkena terkonjugasi. Nah, ini alkohol. Kemudian yang di bawah ini flavan ya. Jadi ada aromatis, ada fenolat, ada ether ROH di situ yang bertanggung jawab pada berbagai tingkat warna merah. Sedangkan yang kanan itu penyusun aroma bau dari mawar ya. Jadi mawar itu ada yang baunya segar, ada yang wangi, ada yang wanginya tipis, ada yang wanginya tebal. Nah, itu berbeda-beda tergantung dari senyawa yang terkandung di dalam mawar tersebut. Di sini dicontohkan ada beberapa senyawa yang bertanggung jawab terhadap aroma mawar. Di ini sekilas bahwa gugus fungsi, jumlah dan jenis gugus fungsi itu mempengaruhi sifat-sifat dari suatu senyawa. Nah, ini sedikit mengingat dari video yang kemarin tentang polaritas, karena nanti pada reaksi kondensasi tentu saja dipengaruhi oleh struktur dan reaktivitas dari setiap senyawa yang akan kita kondensasikan. Jadi ini untuk yang berwarna merah, ini adalah kaya elektron, oksigen ya. Jadi ini karbonil, kita akan menunjukkan tentang karbonil karena kita belajar karbonil ya. Untuk yang berwarna merah itu oksigen, dia kaya elektron. Kemudian yang ini adalah karbonil, dia miskin elektron. Kemudian untuk sudut ikatan dan panjang ikatan yang terkait pada struktur metanol ini ya, asetaldehid ya, ada karbonilnya. Baik, berikutnya ada quotes untuk hari ini ya mungkin. Theory is when you know all, but nothing works. Practice is when all works, but you don't know why. Nah, harapannya nanti kalian tidak seperti yang di bawah ini ya. Pada waktu praktikum nanti, in our lab we combine theory and practice. Nothing works and you don't know why. Jadi harusnya semua bekerja dan tahu alasannya ya. Buktikan bahwa ini salah. Baik, kita mulai memasuki pada sintesis senyawa bifungsional, di mana kita hanya akan belajar tentang senyawa karbonil. Jadi kondensasi dari dua buah karbonil. Dan tadi di awal senyawa karbonil itu macam-macam. Ada asam karboksilat tadi dalam asam sitrat dan ada amida dalam asetaminofen. Tetapi untuk mata kuliah ini kita hanya akan mempelajari karbonil pada dua senyawa, yaitu aldehid dan keton. Jadi gugus fungsi aldehid dan gugus fungsi keton. Jadi kita akan mempelajari bagaimana dua buah gugus karbonil dapat berkondensasi. Nah, karena syarat terjadinya reaksi itu adalah
harus ada nukleofil dan harus ada elektrofil. Ada sisi yang kaya elektron dan ada sisi yang miskin elektron. Maka kita akan belajar mengidentifikasi mana karbonil yang akan bertindak sebagai nukleofil dan mana karbonil yang akan bertindak sebagai elektrofil. Jadi karbonil itu bisa bertindak sebagai nukleofil dan bisa bertindak sebagai elektrofil. Dan yang akan kita pelajari yaitu hanya aldehid dan keton. Bisa kita lihat di sini bahwa sebenarnya yang memiliki karbonil itu bukan hanya aldehid dan keton. Ini ada 2 klasifikasi ya. Yang pertama aldehid dan keton, kemudian kelompok berikutnya adalah asam karboksilat, asam halida, ester, tioester, amida, asam anhidrit, dan asam fosfat. Nah, apa yang membedakan dari 2 klasifikasi ini? Ini klasifikasi yang pertama, ini klasifikasi yang kedua. Kalau susah mengklasifikasi, belum bisa berpikir, coba dilihat. Ada berapa warna dalam klasifikasi pertama? Ada berapa macam warna dari klasifikasi kedua? Yang pertama hanya ada hitam dan pink ya. Klasifikasi yang kedua ada warna hitam, ada pink dan hijau. Jadi yang membedakan adalah warna hijau ini ya. Nah, apakah kesamaan dari warna hijau yang ada di klasifikasi kedua? Sedangkan yang di pertama tidak ada warna hijaunya ya, semua hitam. Nah, persamaan dari atom atau gugus yang berwarna hijau ini adalah dia bisa bertindak sebagai leaving group, gugus pergi. Jadi pada klasifikasi yang kedua, karbonil mengikat leaving group, gugus yang bisa diusir pergi. Sedangkan pada klasifikasi pertama tidak memiliki leaving group. Nah, itu yang akan membedakan pada mekanisme reaksinya. Dan di sini kita hanya akan mempelajari klasifikasi yang pertama. Nah, ini secara umum reaksi dari senyawa karbonil. Ya, kita tahu karbonil itu memiliki oksigen yang kaya elektron dan terikat pada C-karbonil yang miskin elektron. Sehingga untuk aldehid atau keton bisa bertindak sebagai elektrofil karena memiliki C-karbonil yang miskin elektron. Jadi dia rentan terhadap serangan nukleofil karena kepadatan elektron di situ rendah ya. Jadi di sini C-karbonil. Dia bisa bertindak sebagai elektrofil. Nah, kemudian bagaimana mekanisme reaksi kondensasi? Jika kita sudah punya elektrofil, kita tinggal memerlukan nukleofil. Nah, ini ada 2 tipe nukleofil ya. Ini nukleofil yang pertama itu yang memiliki muatan negatif. Muatan negatif. Sedangkan tipe nukleofil yang kedua di sini memiliki heteroatom. Heteroatom atau atom yang elektronegatif di situ. Jadi ada 2 tipe. Nah, bagaimana mekanisme reaksi atau reaksi umum dari senyawa karbonil? Jika sudah ada elektrofil,
karbonil sebagai elektrofil, kemudian kita punya dua macam nukleofil, maka reaksi sudah bisa terjadi ya. Kita lihat untuk nukleofil yang pertama yang memiliki muatan negatif, yaitu nukleofil langsung menyerang C karbonil, atau mungkin kita lihat pakai halaman slide berikutnya ya. Kalau saya gambarkan di sini, saya gambar ulang biar kelihatan arah panahnya dari mana ke mana gitu. Jika ada nukleofil di sini, maka nukleofil yang kaya elektron akan langsung menyerang C karbonil yang miskin elektron. Kita harus selalu ingat aturan oktet. Di sini C karbonil sudah memiliki 4 pasang elektron. Nah, kalau dia menerima sepasang lagi dari nukleofil, maka C karbonil akan memiliki 5 pasang elektron. Dan itu menyalahi aturan oktet. Oleh karena itu, C karbonil harus membuang sepasang elektron agar C karbonil selalu memiliki 4 pasang elektron, jadi memenuhi oktet ya. Nah, manakah pasangan elektron yang harus kita buang? Misalnya ke arah kiri, misalnya R yang kita buang. R itu kan alkil ya, berarti dia pasti C juga. C dan C itu elektronegativitasnya sama, jadi dia tidak bisa putus. Kasus serupa juga untuk R aksen, dia juga tidak bisa putus, maka kemungkinan satu-satunya pasangan elektron kita buang ke arah O. Nah, kenapa ke arah O? Karena O itu elektronegatif, jadi pasangan elektron fitrohnya akan tertarik ke arah atom elektronegatif. Jadi, begitu C karbonil diserang, maka otomatis pasangan elektron, salah satu pasangan elektron akan bergeser ke arah O untuk menjaga agar C karbonil selalu oktet. Hasilnya bagaimana? C, R aksen, kemudian O, ikatannya tinggal satu ya, karena yang satu pindah ke O, bergeser ke arah O. Nah, kalau O menerima pasangan elektron, jangan lupakan maka dia harus bermuatan negatif. Kemudian tadi nukleofilnya terikat menyerang C karbonil, maka dia terikat di sini. Ya. Jadi di sekitar C karbonil tetap mengikuti aturan oktet. Kemudian kita lihat muatan sebelum dan sesudah reaksi. Sebelum reaksi muatannya negatif 1, setelah reaksi muatannya juga negatif 1. Jadi sudah betul ya. Nah, kemudian untuk reaksi berikutnya, maka intermediate ini diasamkan ya, ditambahkan asam. Ini. Nah, asam itu biasanya mudah melepas H+, sehingga hanya rentan lepas. Kemudian ditangkap oleh atom yang bermuatan negatif. Di sini atom yang bermuatan negatif adalah O, sehingga panahnya dari sini. Nah, kalau H lepas sebagai H positif, maka ikatan antara H dan A itu akan bergeser ke arah A. Demikian. Sehingga nanti akan melepaskan A negatif. Jadi di sini yang atas ini kurang A negatif. Biar totalnya selalu bermuatan negatif ya. Jadi ini total negatif 1. Hasilnya adalah ini.
Oke, jadi untuk senyawa karbonil sebagai elektrofil tidak masalah ya, dia akan menerima pasangan elektron di C karbonil, kemudian agar tetap oktet, maka sepasang ikatan rangkap dari CO karbonil bergeser ke arah O membentuk O negatif dan seterusnya. Berikutnya bagaimana kalau nukleofilnya netral? Ini nukleofilnya netral. Saya gambar ulang. N, CO, R aksen, ditambah punya pasangan elektron bebas atau heteroatom. Langkah pertama tetap yang kaya elektron menyerang yang miskin elektron ke sana, C karbonil. Kemudian C karbonil harus menjaga aturan oktet sehingga melepaskan sepasang elektron ke arah O. Begitu, kemudian baru didapatkan senyawa ini. Ya. O-nya negatif, kemudian kenapa di sini bermuatan positif? Karena nukleofilnya melepaskan pasangan elektron. Jadi totalnya sebelum reaksi itu netral, setelah reaksi juga netral karena ada satu muatan negatif dan satu muatan positif. Akhirnya dia menjadi netral. Kemudian muatan negatif dan muatan positif yang berdekatan itu tentu saja dia tidak stabil dan akan mencari kestabilan. Yang kaya elektron akan aktif menangkap atom yang mudah lepas di sekitarnya. Yang mudah lepas di sekitarnya apa? Tentu saja hidrogen ya. Jadi di sini heteroatom yang bermuatan negatif itu tidak stabil, dia akan menyerap elektron dari sekitarnya, dia akan mengambil salah satu dari ikatan ke arah H. Kemudian hanya jadi H positif ditangkap oleh O. Gitu, jadi akan menjadi senyawa berikut dan kemudian akan terjadi dehidrasi. Di ini akan lepas, membentuk senyawa yang lain. Demikian untuk karbonil sebagai elektrofil. Kemudian agar dapat terjadi reaksi kondensasi, selain elektrofil, kita memerlukan sebuah nukleofil. Nah, kalau kondensasi antara karbonil dan kita sudah punya satu karbonil sebagai elektrofil, maka kita memerlukan satu karbonil lagi sebagai nukleofil. Nah, bagaimana agar karbonil itu bisa bertindak sebagai nukleofil, di mana syarat nukleofil itu tadi yang pertama adalah bermuatan negatif atau memiliki heteroatom ya. Heteroatom. Nah, bagaimana karbonil bisa kita ubah agar memenuhi syarat atau agar bisa bertindak sebagai nukleofil? Nah, kita lihat dulu senyawa karbonilnya. Nah, karbonil, C karbonil, kemudian ini C alfa. C yang terikat pada C karbonil itu namanya C alfa. Kemudian H yang terikat pada C alfa ini namanya H alfa ya. Nah, H alfa itu sangat asam. Sangat mudah lepas. Mengapa? Karena ada efek induksi dengan adanya atom oksigen. Jadi ini semacam elektron-elektron di sekitar karbonil, di sekitar oksigen itu akan tertarik ke arah oksigen. Sehingga karbon-karbonil dan karbon alfa itu
relatif miskin elektron. Jadi kepadatan elektron rendah. Nah, kalau kepadatan elektron rendah, tentu saja ikatan menjadi lemah. Sehingga ikatan antara CH itu lemah, maka H akan mudah lepas. Jadi semakin jauh posisi hidrogen, dia akan semakin kuat terikat ya. Yang paling mudah lepas adalah H alfa. Jadi kalau misalnya ada reaksi bersaing, ada H alfa, ada H beta, ada H delta, begitu. Misalkan ditambahkan suatu basa, maka yang akan lepas pertama adalah H alfa karena dia paling asam. Begitu. Kemudian kita lihat tipe yang pertama, punya nukleofil tipe pertama ya, punya muatan negatif. Nah, mengapa karbonil bisa menjadi enolat ion? Dia perlu ditambahkan suatu zat tertentu ya. Nah, kalau kita mau melepaskan asam, apa yang perlu ditambahkan agar bisa menangkap asam? Tentu saja kita perlu tambahkan suatu basa. Ya, jadi ini untuk tipe yang pertama akan perlu ditambahkan sebuah basa. Sehingga akan terbentuk suatu ion enolat. Di sini misalkan basa OH- menangkap asam, kemudian ikatan CH ini akan membentuk ikatan rangkap ke sana. Kemudian C karbonilnya jadi melebihi aturan oktet sehingga dia harus bergeser ke arah O. Sehingga terbentuklah suatu ion enolat. Jadi kita sudah punya nukleofil. Nah, ini nukleofil yang pertama. Nukleofil tipe 1. Kemudian bisa juga nukleofilnya itu suatu heteroatom ya, suatu enol. Bagaimana enol ini bisa terbentuk? Nah, enol ini bisa terbentuk karena untuk karbonil yang memiliki H alfa itu bisa H alfa bisa lepas ditangkap oleh O. Jadi mungkin nanti saya tambahkan di halaman berikutnya biar tidak uyak-uyakan ya. Yang jelas ini nukleofil tipe 2. Nanti di slide berikutnya. Nukleofil tipe 2 yaitu memiliki heteroatom. Jadi nanti kita sudah punya dua macam nukleofil dari suatu karbonil. Nah, untuk yang enol ini bisa juga dengan penambahan asam ya di sini. H+. Jadi nanti akan langkah pertama yaitu akan terjadi protonasi. Baik, kita lihat slide berikutnya. Untuk nukleofil tipe pertama ya. Nukleofil tipe pertama tadi adalah misalnya CO, CH alfa. H alfa ini bisa lepas jika ditambahkan OH- ini. Kemudian ini akan membentuk ikatan rangkap karena hanya lepas sebagai H+. Membentuk ikatan rangkap sehingga C karbonil menjadi 5 pasang, maka harus digeser 1 sehingga terbentuk CO- C. Kemudian untuk
nukleofil tipe 2 ini perlu ditambahkan asam. Jadi nanti akan terjadi yang namanya protonasi. O kalau menangkap H+, ya, berarti nanti dia akan bermuatan positif. Nah, karena bermuatan positif, maka ini ada hidrogennya di sini. Kalau O menangkap H+, jadi mungkin saya tuliskan dulu. Ini ini belum jadi enolat. Dia akan membentuk enolat dengan cara menggeser elektron kembali karena O yang memiliki muatan positif itu tidak stabil, jadi ini nanti dinetralkan begini. Kemudian katalisnya dilepas kembali. COH di double ini C plus H+. Nah, ini namanya enol. Punya heteroatom. Jadi kalau dia bertindak sebagai nukleofil, maka yang menyerang nanti adalah enol. Enol ini bisa menyerang menggunakan ikatan rangkapnya, bisa menggunakan heteroatomnya, tergantung reaksinya ya. Kalau di overview kemarin ada 3 macam ya, malah 3 macam nukleofil. Yang nukleofil tipe pertama itu memiliki muatan negatif, yang kedua itu memiliki heteroatom, kemudian nukleofil yang ketiga itu punya ikatan rangkap. Bisa dicek kembali di video yang overview. Jadi suatu aldehid atau keton yang memiliki gugus karbonil bisa bertindak sebagai nukleofil dengan beberapa cara berikut. Tergantung katalis apa yang digunakan. Hanya kalau untuk kuliah SRSO untuk S1 itu biasanya kita menggunakan katalis basa. Untuk penelitian juga untuk mahasiswa murni kalau mau sintesis, misalnya sintesis benzal aseton, sintesis kalkon, nah, itu biasanya kita menggunakan reaksi kondensasi aldol silang dan dengan katalis basa, karena itu biasanya lebih mudah. Kita lanjutkan sedikit mempelajari hidrogen alfa ya, mengapa hidrogen alfa itu asam. Ini hanya dituliskan kembali apa yang sudah saya tulis tadi, cuman di sini lebih rapi ya. Jadi kembali ini adalah karbon alfa, karbon yang terikat pada C karbonil. Kemudian H yang terikat adalah H alfa. Nah, jika ditambahkan basa, maka H alfa akan sangat mudah lepas. Diingat-ingat ya, yang lepas adalah H alfa, bukan H yang ada di ujung. Karbon alfa adalah senyawa yang relatif asam, ya, relatif asam.
Ini beberapa tabel pKa, keasaman hidrogen. Jadi kalian bisa membandingkan dari tabel berikut. H yang berwarna kuning itu adalah H alfa. Untuk melihat tingkat mudah lepasnya H alfa tersebut, tinggal melihat pKa-nya. Coba dari beberapa contoh ini kalian renungkan. Yang makin asam itu yang pKa-nya besar atau yang kecil. Jadi kalian bisa mungkin membandingkan dua ya. Kita ambil aseton yang memiliki pKa 20 dengan diketon yang memiliki pKa 8,9. Kalau kita tidak hafal pKa-nya, kita bisa pakai logika ya. Misalnya kita lihat aseton, dia memiliki satu gugus karbonil, satu oksigen karbonil, yang memiliki efek induksi ya. Jadi dia semacam menyedot kepadatan elektron di karbon sekelilingnya. Sehingga ikatan CH menjadi lemah karena kepadatan elektron rendah. Sehingga H alfa mudah lepas. Kemudian jika kita bandingkan dengan diketon, ada dua gugus karbonil, sehingga yang atom yang memiliki efek induksi itu ada dua. Nah, ada dua, sehingga yang menarik elektron di sekitar C alfa yang di tengah itu ada dua, dia ditarik ke kiri dan ditarik ke kanan. Sehingga kalau kita bandingkan dengan aseton, tentu saja kepadatan elektron di sekitar C alfa itu lebih tipis yang diketon ya. Karena yang narik dua, jadi elektron di C alfa pada diketon itu lebih kosong. Sehingga ikatan lebih lemah. Apa akibatnya? Sehingga H yang ini lebih mudah lepas. Jadi keasaman H alfa pada diketon itu lebih asam, lebih mudah lepas daripada aseton. Jadi semakin kecil pKa, dia semakin asam. Jadi nanti misalnya ada suatu reaksi bersaing, bisa dibandingkan mana H yang lebih asam dari tabel berikut. Dan baiknya kalau ada tabel begini jangan hanya dihafal, tapi dipahami mengapa H alfa dari senyawa A lebih asam dari senyawa B. Demikian. Silahkan dicari rasionalnya untuk contoh senyawa yang lain. Berikutnya, ini sedikit hal yang digunakan untuk membantu merasionalisasi keasaman ya. Keasaman semakin tinggi jika melihat ukuran, yaitu ukuran atom yang terikat berdekatan dengan H semakin besar. Kemudian dari elektronegativitas atom yang terikat berdekatan pada H semakin besar. Terus kemudian jika kita lihat hibridisasi, untuk ikatan rangkap 3 itu lebih tinggi daripada rangkap 2 dan lebih tinggi dari tunggal. Ya. SP, SP2, SP3. Kemudian bisa dilihat dari efek induksinya. Makin besar efek induksi, maka makin asam. Kemudian yang terakhir adalah delokalisasi elektron atau resonansi jika ada. Tadi untuk karbonil yang memiliki H alfa, jika diberikan asam akan terbentuk enol. Enol itu bertautomerisasi dengan keto. Sebenarnya tautomer itu seperti isomer ya, tapi ini khusus untuk ketoenol. Bisa kita lihat panahnya di sini. Untuk aseton yang bergeser, yang berbentuk enol itu sangat sedikit, sehingga panahnya yang ke kanan lebih kecil. H
hanya kurang dari 0,1%. Jadi aseton yang ada di lab kita itu 99,9% bentuknya memiliki gugus keto-tautomer. Nah, tidak semua karbonil itu stabil dalam bentuk keto ya. Ada yang lebih stabil dalam bentuk enol. Ini untuk diketon pentadienon itu dalam bentuk keto 85%, tapi enolnya agak lebih stabil daripada aseton tadi, lebih tinggi ya. Nah, untuk fenol itu kalau kita lihat panahnya, ini gugus enolnya. Fenol yang ada itu lebih stabil dalam bentuk enol. Jarang sekali yang ada dalam bentuk keto. Oke, sekarang kita mulai belajar ke arah reaksi kondensasi ya, menyiapkan reaksi kondensasi. Katalis basa, ketoenol terkatalisis basa. Jika kita punya karbonil dalam bentuk keton dan mempunyai H alfa, syaratnya punya H alfa ya. Maka jika ditambahkan basa, dia akan menangkap asam karena basa lebih suka asam. Jadi OH- itu bisa bertindak sebagai basa, bisa bertindak sebagai nukleofil ya. Kalau dia bertindak sebagai basa, dia akan menyerang H+. Kalau dia bertindak sebagai nukleofil, dia akan menyerang elektrofil, bagian yang miskin elektron, bukan H+. Nah, karena di sini dia bertindak sebagai basa, OH- menyerang H+. Kemudian H+ pergi tanpa membawa pasangan elektron, sehingga pasangan elektron tersisa, yang tersisa di J, itu bergeser membentuk ikatan rangkap di antara C karbonil dan C alfa. Kemudian C karbonilnya melebihi aturan oktet, sehingga satu elektron digeser ke arah O. Begitu, kemudian hasilnya adalah suatu ion enolat yang bermuatan negatif dan dia bisa dinetralkan dengan menangkap H dari H2O. Ini tadi kan jadinya H2O ya. Jadi yang namanya enolat, ion enolat itu dalam bentuk ion yang nanti bisa beresonansi juga. Jadi ini O negatif, ini bisa kembali ke sini dan ini kembali ke sana. Jadinya nanti CHR. Gini. Ini muatan negatif. Jadi muatan negatifnya bisa ada di dua sisi. Sedangkan yang kanan adalah tautomer, enol tautomer. Kalau ini ketoenol yang terkatalisis asam. Kalau ada katalis asam, maka langkah pertama pasti terjadi protonasi ya. Protonasi. Oksigen yang kaya elektron akan menyerang H+. Kemudian di sini O-nya jadi bermuatan positif ya ini. Jangan lupa muatannya, selalu cek muatan. Jangan sampai ketinggalan muatannya.
Nah, kalau O bermuatan positif, dia tidak stabil, maka dia akan distabilkan oleh pasangan elektron dari CO karbonil, sehingga nanti C karbonilnya menjadi hanya punya 6 pasang. Dia akan kembali memiliki 8 pasang jika menerima pasangan elektron dari ikatan CH yang ini. Kemudian H dilepaskan kembali. Nah, karena hanya sebagai katalis, maka di akhir reaksi akan terbentuk kembali, sehingga terbentuklah enol tautomer. Jadi ini adalah yang awalnya senyawa karbonil tapi menjadi bentuk enol. Ini sudah bisa bertindak sebagai nukleofil. Ya, bisa menyerang dari ikatan rangkapnya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Enol itu tadi kan bisa menjadi nukleofil pada dua sisi ya. Karena dia punya heteroatom, yaitu nukleofil tipe kedua, dan punya ikatan rangkap atau nukleofil tipe ketiga. Dan di sini disebutkan kalau dia sebagai enol itu dia bertindak lebih bagus daripada alkena. Jadi maksudnya kalau kita punya enol dan kita punya alkena begini, tidak ada OH-nya, maka yang akan walaupun sama-sama ikatan rangkap ya, yang akan bertindak sebagai nukleofil yang lebih baik itu adalah enolnya. Nah, itu ada keterangan lebih lanjut. Enolat itu merupakan suatu nukleofil yang ambiden. Maksudnya apa? Dia punya dua sisi yang kaya elektron ya. Yang pertama dia kaya elektron pada sisi oksigen. Ini yang pertama. Kemudian dia juga kaya elektron pada sisi karbon. Nah, nanti kalau kita kondensasikan, mana yang akan bertindak sebagai nukleofil? Pada sisi oksigen atau pada sisi karbon. Nah, reaksi pada karbon atau pada oksigen itu tergantung pada elektrofil dan kondisi reaksi ya. Untuk protonasi selalu terjadi pada O. Jadi misalnya pada reaksi tersebut ada protonasi, maka yang bertindak adalah sisi O. Tetapi jika pada reaksi tersebut sebaliknya tidak ada protonasi, maka yang bertindak sebagai nukleofil adalah sisi karbon. Jadi nanti pada reaksi kondensasi yang bertindak sebagai nukleofil adalah sisi karbon. Nah, sekarang mari coba kita terapkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Kita punya karbonil sebagai nukleofil ya. Yang pertama tadi R karbonil sebagai elektrofil dulu. Elektrofil itu karena dia punya bagian yang miskin elektron, jadi nukleofilnya menyerang ke arah C karbonil. Kemudian kita juga punya senyawa keton yang bisa bertindak sebagai nukleofil jika ditambahkan basa ya tadi. Misalnya demikian, R syaratnya tadi harus punya H alfa. Nah, ini ada H alfa.
Gini, jika ditambahkan suatu basa, maka dia akan menangkap H+, sehingga tadi terbentuk enolat demikian. Maka terbentuk R, C, O-, double, CH, R. Ini ya. Terus karena tadi dibilang ambiden itu kalau tidak ada protonasi, maka yang menyerang adalah sisi C. Maka dia akan kembali begini. Terbentuklah karbonil yang mempunyai muatan negatif pada C alfa. Nah, ini yang bertindak sebagai nukleofil. Jadi ada dua macam karbonil. Yang pertama, karbonil sebagai elektrofil itu diserang pada C karbonil, sedangkan senyawa keton sebagai nukleofil, dia adalah keton yang melepas H alfa. Jadi dia menjadi nukleofil tipe pertama. Baik, jadi untuk mengerjakan dua contoh reaksi kondensasi aldol berikut, kita harus harus mengidentifikasi mana yang bertindak sebagai elektrofil dan mana sebagai nukleofil. Ini adalah dua buah propana. Baik, mari kita coba. Ya, satu molekul karbonil bertindak sebagai nukleofil dan satu molekul karbonil bertindak sebagai elektrofil. Kita coba. Yang pertama, pembentukan nukleofil. Pembentukan nukleofil dengan cara ditambah basa. Nukleofilnya yang merah ya. CH3, CH, ini punya H alfa. CO, H, plus OH-. OH- akan menangkap H alfa sehingga didapatkan CH3 CH. Kalau H alfanya ditangkap tadi terus begini ya, bergeser ke sana, ini ke sana. CH, kemudian double bond O-, H. Kemudian dia beresonansi ke sana, negatifnya di karbonil, di C alfa. Kenapa karbonilnya di C alfa? Karena tadi disebutkan bahwa nukleofilnya itu pada sisi C, ya, bukan pada sisi O. Sehingga kita dapatkan nukleofil CH3, CH negatif, CO. Kemudian yang nomor 2, reaksi kondensasi. Kita punya elektrofil bukan? Belum. Nah, sudah punya ya satu propionaldehid yang lain. Jadi CH3, CH2, CO. Satu buah propionaldehid sebagai nukleofil, itu yang merah tadi. Ini nukleofil. Yang ini elektrofil. Jadi walaupun awalnya sama-sama netral, sekarang kita sudah punya nukleofil dan punya elektrofil, sehingga reaksi kondensasi sudah bisa berjalan. Kita tuliskan di sini nukleofilnya CH3, CH-,
COH. Nah, panahnya dari mana? Tentu saja dari arah nukleofil yang bermuatan negatif. Ke arah elektrofil. Elektrofilnya yang mana yang miskin elektron? Yaitu pada C-karbonil. Demikian, C-karbonilnya jadi menyalahi aturan Oktet, kemudian digeser ke atas. Jadi CH3, CH2, CO negatif mengikat H, kemudian ini mengikat CH, CH yang mengikat metil dan aldehid. Gini. Kemudian, oh ya, tadi kan ada ini ya, lupa belum kita tulis. Nah, ini OH menangkap H, ini harusnya kita tuliskan di sini plus H2O. Nah, jadi masih punya H2O, H2O-nya kita tambahkan di sini. Kemudian basa kita lepaskan kembali. Jadinya seperti apa? Jadinya CH3, CH2, COH, kemudian ini H, kemudian CH, CH3, COH. Ini di atas, yang ini di bawah nggak apa-apa ya, sama saja. Nah, demikian caranya mengerjakan suatu reaksi kondensasi aldol. Reaksi kondensasi aldol adalah reaksi kondensasi antara dua buah aldehid atau dua buah keton yang sama. Dan syaratnya adalah memiliki H-alfa. Baik, ada contoh lagi. Ini sebenarnya ada cara pengerjaannya ya. Yang ini sebagai nukleofil, yang ini sebagai elektrofil. Nah, hasilnya sama. Tadi saya tulis biar kalian paham tiap tahapnya. Jadi biar tidak hanya menghafalkan gambar ini, tetapi tahu mulai dari mana dia bergerak. Oke, berikutnya ini hanya sekedar contoh ilustrasi reaksi kondensasi aldol yang pernah saya lakukan ya. Yang ini variasi konsentrasi basa misalnya ya. Variasi konsentrasi katalis. Nah, karena untuk sintesis, untuk membandingkan, itu kondisi harus sama, maka ini saya buat magnet stirrer, hot plate dengan magnet stirrer, kotak besar begitu, di mana di bawah masing-masing Erlenmeyer ini ada magnet stirrernya. Jadi dia berputar, maka kondisinya sama. Dia diaduk bersamaan dengan konsentrasi katalis yang berbeda-beda, dan itu ditunjukkan dengan warna yang berbeda. Jadi reaksi kondensasi itu sangat mudah dilakukan di lab, dan nanti minggu depan mungkin akan mulai praktikum sintesis di benzel aseton ya. Itu merupakan suatu contoh reaksi kondensasi aldol silang. Kenapa aldol silang? Karena yang dikondensasikan berbeda. Yang satu aldehid, yang satu keton. Nah, ini contoh untuk reaksi kondensasi antara dua buah aseton. Yang ini aseton sebagai nukleofil, ini aseton sebagai elektrofil. Untuk mekanisme reaksinya silahkan dikerjakan untuk latihan.
Berikutnya ini sedikit tambahan. Jika misalnya suatu beta hidroksialdehid, oh ya ini hasil reaksi dari suatu kondensasi aldol merupakan beta hidroksialdehid. Kenapa bisa namanya seperti itu? Ini C karbonil, sebelahnya C alfa, sebelahnya lagi C beta. Hidroksinya terikat pada C beta, maka namanya beta hidroksi. Kemudian ini bisa aldehid, bisa keton ya, tergantung bahannya. Kalau aseton yang dikondensasikan ya namanya beta hidroksi keton. Jadi untuk mengecek apakah reaksi kondensasi aldol kalian itu benar, dicek apakah benar hidroksinya terikat pada posisi beta. Jika tidak terikat pada posisi beta, artinya mekanisme yang Anda rancang salah. Perlu diulang. Biasanya kesalahan adalah nukleofilnya. Jadi yang diserang basa bukan pada posisi C alfa. Nah, itu biasanya yang akan salah. Nah, apa yang terjadi jika pada suatu beta hidroksialdehid itu ditambahkan asam dan dipanaskan? Panahnya hanya satu ya, panahnya irreversible, tidak dapat balik. Kalau yang ini masih reversible ya. Kalau sudah ditambahkan asam dan dipanaskan, maka akan terbentuk alpha beta unsaturated aldehyde. Aldehid tak jenuh alpha beta. Kenapa namanya seperti itu? Ini C karbonil, sebelahnya adalah C alfa, sebelahnya lagi C beta. Nah, ini tak jenuh. Tak jenuhnya di mana? Terikat di C alfa dan C beta. Nah, ini. Yang berdekatan langsung dengan C karbonil. Maka namanya karbonil tak jenuh alfa beta atau enon. Jadi jika suatu reaksi kondensasi, hasil suatu reaksi kondensasi, suatu beta hidroksialdehid atau beta hidroksiketon itu ditambahkan asam dan dipanaskan, maka akan terbentuk karbonil tak jenuh alfa beta dan terdehidrasi. Ya. Suatu produk adisi aldol atau kondensasi aldol akan melepas air atau dehidrasi. Nah, khusus untuk ini melibatkan senyawa aromatis ya. Aromatis, ini ada aromatis. Maka ini namanya reaksi Claisen-Smith. Claisen-Smith, yaitu reaksi kondensasi aldol yang melibatkan senyawa aromatis. Hasilnya ini alfa, ini beta. Jadi ini beta hidroksiketon ya. Beta hidroksiketon. Nah, kenapa ini tidak dipanaskan? Sudah terjadi dehidrasi karena hasilnya terbentuk ikatan rakap yang terkonjugasi. Pada produk ini ada ikatan rangkap terkonjugasi. Sehingga hasilnya sangat stabil ya. Hasilnya sangat stabil. Oleh karena itu, reaksi dehidrasinya berjalan spontan. Tidak perlu dipanaskan. Tidak perlu ditambah katalis asam atau dipanaskan. Nah, ini reaksi Claisen-Smith. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya. Bagaimana jika terjadi reaksi kondensasi aldol silang? Jika H-alfanya berbeda. Ini untuk kita pikirkan minggu depan.
Silahkan dipelajari skema berikut. Saya rasa kita hentikan dulu di sini dan dipahami dulu, baru kita berpindah ke video berikutnya. Semoga bermanfaat. Dan kita bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.